pagi Pak Eko dan Bu Fatma. Pagi Pak. Ya, semoga mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko untuk hari ini tanggal 16 Oktober kita akan melakukan pertandingan BI yang kelima. Mudah-mudahan dalam BI 5 nanti diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa dimulai. Terima kasih. Terkait dengan BI 5 ini Pak Eko, tujuan pertama adalah memastikan aktivitas pendampingan yang dilakukan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas teman sejawat, dan nanti Pak Eko bisa menyampaikan apa saja yang akan atau telah dilakukan pada saat pendampingan dengan teman sejawat. Kemudian berikutnya proses yang Pak Eko jalani selama sejauh ini apa ada kendalanya? Alhamdulillah Pak, sampai saat ini paling kendalanya hanya di waktu aja, bagaimana membagi waktu. Tapi alhamdulillah sih dengan kesibukan yang ada di SMK ini masih bisa terkondisikan dengan baik Pak. Nah alhamdulillah, memang dimanapun gitu ya, terutama kita kan dari SD sama SMK itu beda sekali ya Pak. Kalau SD itu kan mungkin jam 1 udah selesai, udah nggak mengajar. Kalau di SMK itu kita bel pulang itu jam 3, tapi jam 3 itu nggak kita juga ikutan pulang, kita kadang-kadang pulang jam 4, jam 5 gitu, karena ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa terkondisikan dengan baik Pak. Gitu. Ya. Mas Eko, jadi kendala yang ada adalah waktu ya. Ya. Waktu, kemudian berikutnya kaitan dengan observasi teman sejawat. Nanti mungkin lembar kinerjanya, laporannya bisa diserahkan nanti secara kegiatan BI 5 ini Pak Eko ya. Siap. Kemudian lanjut kaitan dengan pembentukan yang namanya pembentukan teman sejawat, keluarga teman sejawat, apa ada kendala? Alhamdulillah rekan sejawat saya semua sangat mendukung Pak. Dari mulai top manajemen ya, dalam hal ini para sekolah, middle management, wakil-wakil termasuk kepala TU, kemudian rekan Kakomli ya kan, Pak Ketua Kompetensi Keahlian kalau kita di SMK itu Kajur ya, jurusan. Kemudian dari rekan sejawat alhamdulillah semuanya mendukung Pak. Karena kebetulan rekan-rekan sejawat kita itu, rekan sejawat saya itu semuanya juga mendaftar CGP. Jadi udah tahu nih apa sih yang harus dilakukan, kesibukannya seperti apa, dukungannya seperti apa, dan bagaimana harus supportnya. Karena apa? Kita timbal balik, ya kan. Suatu saat begitu mereka pelatihan pun ya kita akan sama seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak, dukungannya luar biasa Pak. Dengan ada dukungan dari berbagai pihak gitu, apakah nanti itu mencerminkan atau bisa berimbas pada kita terkait dengan mengambil keputusan Pak Eko? Oh jelas Pak, dengan dukungan yang luar biasa ini tentu keputusan akan jadi lebih mudah Pak. Dalam artian pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu kalau kita tidak didukung oleh manajemen, oleh top manajemen, oleh rekan sejawat tentu akan sulit Pak. Walaupun kita sudah mengikuti urutan-urutan langkah-langkah pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan, tetapi dengan dukungan-dukungan ini tentu pasti akan jadi lebih mudah. Kenapa? Keputusan kita ambil pasti teman-teman kita support gitu kan. Yang penting urutan-urutan langkahnya, kemudian kebijakan-kebijakannya berdasarkan nilai kebajikan semua. Dengan mengambil satu sikap atau keputusan berarti kan harus ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari Pak Eko kan. Dan apa yang bisa dikembangkan Pak Eko? Pertama, sebelum saya mengikuti kegiatan ini Pak, saya itu tipikal orang yang suka agak, kalau bahasa mudanya galau kalau mengambil keputusan ya, dalam bimbang lah gitu kan. Tapi dengan materi di CGP ini, bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah itu kita jadi tahu Pak, maksudnya langkah-langkahnya gitu semua. Itu ya jadi sangat berimbas baiklah untuk diri saya Pak. Karena pada dasarnya keputusan itu kan berpihak kepada murid kan gitu Pak. Betul. Mungkin apa yang sudah
Pak Iko praktekkan untuk mengembangkan potensi pada peserta didik? Yang jelas gini Pak, semua itu keputusan itu berimbas kepada peserta didik. Seperti kemarin dicontohkan oleh Ibu Ratri, fasilitator kita. Contoh, kalau kita mengambil keputusan untuk pelatihan, ya kan, nah, walaupun yang berangkat itu adalah guru, tapi pelatihan itu harus berimbas langsung pada murid. Misalnya setelah pelatihan kita jadi bisa mengajar dengan lebih baik, materi kompetensinya jadi lebih mumpuni. Nah, itu kan semua imbasnya ke siswa. Jadi bukan hanya ke guru, walaupun gurunya yang berangkat keputusan. Jadi keputusannya berangkat, oh saya nggak berangkat karena saya mementingkan murid. Menurut saya itu juga salah juga Pak. Kenapa? Kalau kita nggak berangkat berarti kompetensi kita akan stuck di situ. Tapi kalau dengan kita berangkat pelatihan, walaupun kita yang berangkat, ya, tapi itu imbasnya juga efek positifnya akan ke murid. Berarti Pak Eko menyampaikan kaitan dengan pelatihan ya, berarti itu suatu komunitas kan? Komunitas. Selama sejauh ini peran komunitas di sekolah menurut Pak Eko? Peran komunitas, terutama kalau kita di jurusan bangunan ya Pak, kita punya komunitas MGMP. Nah itu kita sering bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian atau misalkan sedang ada kegiatan penulisan soal dan sebagainya. Itu kita selalu bekerja sama dengan komunitas itu Pak di bangunan, di MGMP bangunan. Yang jelas kaitan dengan komunitas itu kan berarti kan membawa suatu perubahan yang positif khususnya kan? Betul. Perubahan yang sangat mendasar dengan Pak Eko. Pertama, perubahan mendasar adalah ketika kita membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, kita akan lebih mudah dengan adanya komunitas. Beda kalau kita sendiri. Contoh kecil aja, misalkan kalau kita sendiri tidak bergabung komunitas, kita butuh soal buat US misalkan. Kalau kita butuh soal buat US, kita kerja sendiri, tentu akan lebih berat. Tetapi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan komunitas MGMP, itu pasti akan lebih mudah kerjasama. Oh ya, bagi tugas kita kerjain dari 20 soal, masing-masing misalkan menyumbangkan 5 soal, nanti 5 soal itu dilebur. Jadi soalnya akan lebih beragam dan akan lebih bagus Pak. Itu imbasnya sangat positif Pak. Nanti saling menguntungkan ya. Ya betul. Simbiosis mutualisme. Ya kan peran Pak Eko dan komunitas itu juga sangat welcome gitu Ya. Sangat dukung banget gitu. Ya begitu Pak Eko untuk acara yang PI 5 ini, nanti lanjut ke Bu Fatma. Ya silakan. Ya terima kasih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto. Saya adalah CGP Angkatan ke-8 dari SMK Negeri 52 Jakarta. Saya di bawah bimbingan PP pengajar praktik Pak Agus Triswatno, kemudian di bawah fasilitator Ibu Ratri Eva Sari. Nah, dalam hal ini saya akan mengadakan kegiatan pendampingan individu 5, ya, di mana di sini saya melakukan praobservasi, observasi dan pasca observasi kepada rekan sejawat. Dalam hal ini, rekan sejawat yang mendukung saya dalam kegiatan ini adalah Ibu Fatmawati. Kebetulan beliau mengajar konstruksi jalan dan jembatan. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas pendampingan individu ke-5, ya, untuk menyelesaikan pendidikan
pendidikan guru penggerak di Angkatan 8. Saya langsung saja akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Ibu Fatma. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sehat Bu Fatma? Alhamdulillah sedang semangat dan sehat selalu. Terus gimana kondisi hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat untuk hari ini walaupun hari ini banyak tugas. Alhamdulillah bisa menempatkan untuk mengadakan pendampingan rekan sejawat dari Pak Eko untuk melaksanakan pendidikan calon guru penggerak pada hari ini. Semoga dengan saya berkolaborasi ataupun menyumbangkan sedikit waktu saya untuk Pak Eko, semoga bermanfaat ke depannya. Alhamdulillah hari ini sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Fatma. Terima kasih juga atas dukungannya ya dalam kegiatan PI 5. Sekarang saya akan mengadakan pra-supervisi dulu Bu Fatma ya. Pertama sebelum melakukan observasi saya ingin tanya dulu nih, kita diskusi aja Bu Fatma ya. Siap. Dalam hal ini saya bukan menggurui Bu Fatma, bukan dalam artian saya lebih baik dari Ibu Fatma dalam hal mengajar, tetapi semata-mata kita hanya sharing, tukar pikiran, ya kan? Apa yang saya dapatkan di CGP ini mudah-mudahan bisa menularkan ke Ibu Fatma, ya. Saya hanya lebih dulu mendapatkan ibarat kata itu semalam, lebih dulu semalam dibandingkan Ibu Fatma. Nah, mudah-mudahan sama lah, walaupun Bu Fatma tidak sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, tetapi saya yakin dengan adanya seperti ini, Bu Fatma akan mendapatkan masukan yang luar biasa dari kegiatan ini. Yang pertama Bu Fatma, nanti untuk mengajar itu Bu Fatma itu akan menggunakan standar kompetensi yang mana kalau boleh tahu? Kebetulan saya mengajar di kelas 11 di PIB A ataupun B untuk mata pelajaran kontrol di jalan dan jembatan, ataupun di konsentrasi keahlian 2 elemen konstruksi jalan dan jembatan pada subkompetensi yaitu pengenalan konsep untuk drainase pada jalan dan jembatan. Jadi kebetulan pada konsentrasi keahlian DPIB itu ada beberapa elemen. Kebetulan saya mengaku pada elemen kedua yaitu mengenai semua yang berhubungan dengan konstruksi jalan dan jembatan seperti itu. Jadi kebetulan nanti untuk pelaksanaan pengajaran ataupun proses pembelajaran di kelas, yang jelas saya awal semester kemarin sudah mempersiapkan apa rancangan atau perencanaan dalam proses pembelajaran, mulai pembuatan RPP. Sebelum membuat RPP harus tahu dulu elemen ataupun CP ataupun TP yang akan disampaikan sampai dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Dari tujuan kita juga bisa membuat indikator apa pencapaian yang akan disampaikan ke peserta didik ketika di kelas. Kebetulan karena di sini materi di elemen konstruksi jalan dan jembatan sini adalah saya tuh di konsep penerapan drainase pada jalan dan jembatan. Ya, saya mengharapkan tujuan dari pembelajaran ketika saya merencanakan tersebut ya, bagaimana peserta didik itu bisa mengetahui konsep untuk drainase di jalan itu seperti apa, kemudian fungsinya apa dan sebagainya yang berhubungan dengan ya apa yang akan mereka pelajari nanti mengenai drainase pada jalan dan jembatan seperti itu. Kebetulan di kelas 11 ini kan mereka disiapkan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan nanti di kelas 12. Kemungkinan
terampil dan siap untuk bekerja seperti itu. Jadi ada kemampuan keterampilan, selain itu juga kemampuan, maka ketika saya akan membuat pembelajaran di kelas, ya saya harus mempersiapkan perencanaan itu dengan sematang mungkin, mulai dari metode pembelajarannya seperti apa, kemudian media pembelajaran yang harus saya siapkan seperti apa, kemudian inti dari suatu kompetensi yang akan saya sampaikan kepada anak itu seperti apa, itu harus benar-benar saya siapkan sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Semua harus sudah benar-benar terencana, mulai dari awal penentuan tujuan sampai nanti melaksanakan evaluasi dan seterusnya harus benar-benar disiapkan. Dan saya sangat senang dan berterima kasih sama Pak Eko karena saya diberi kesempatan untuk disupervisi sama Pak Eko. Sangat luar biasa, mungkin dengan disupervisi ini saya bisa tahu dan bisa mengembangkan, oh ternyata dalam pembelajaran itu harus ya kita punya peran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian kita pembelajaran di kelas, sampai nanti hasil yang akan kita peroleh apa sih tujuan yang akan kita peroleh pembelajaran tersebut. Seperti itu Pak Eko. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah disupervisi. Saya mungkin nanti setelah selesai pendidikan CGB ini bisa mengsupervisi yang lainnya Pak, baik di DPIB, bisa di DITF ataupun di jurusan lain, karena mungkin ya salah satu di supervisi ataupun ketika kita mengajarkan, salah satunya kita juga harus tahu karakteristik dari peserta didik. Sama juga mungkin nanti Pak Eko ketika akan supervisi, pasti banyak guru juga mempunyai karakter masing-masing. Mungkin saya pengajar cara menyampaikan pembelajaran di kelas seperti ini beda mungkin dengan guru di jurusan lain, baik kewilayahan ataupun di jurusan lain. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan Pak Eko untuk disupervisi. Sangat senang sekali bisa menambah wawasan saya dalam pembelajaran seperti apa yang menyenangkan dan sebagainya. Jadi ya ketika ya saya harus benar-benar mempersiapkan semuanya sehingga apa yang akan kita capai, tujuan yang akan kita capai mudah-mudahan bisa disampaikan ke peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatma, jawabannya sangat luar biasa gamblang, panjang ya. Tadi Bu Fatma juga menyampaikan bahwa sepertinya di kelas 11 ini sudah menggunakan kurikulum merdeka karena sudah mencakup elemen, kemudian tujuan pembelajaran, ATP, kan, alur tujuan pembelajaran. Nah, tadi juga sebenarnya baru mau saya tanyakan tentang area apa yang ingin dikembangkan, tapi Bu Fatma dengan sangat luar biasa menjabarkan apa yang tadi disampaikan ya, bagaimana mempersiapkan anak kelas 11 ini nanti di kurikulum merdeka yang PKL-nya di kelas 12 sehingga kelas 11 ini harus matang. Kemudian juga Bu Fatma juga saya belum menanyakan tentang tujuan pengembangan ya kan, tentang ketercapaian indikator ketercapaian, tapi Bu Fatma dengan sangat jelas sudah menjabarkan itu dengan sangat luar biasa. Saya pun sangat berterima kasih dengan Bu Fatma. Dengan kegiatan ini kita sharing aja Bu Fatma, karena apa? Saya juga masih dalam proses belajar dan ada satu hal yang sebenarnya jadi poin lebih dari observasi Bu Fatma ini adalah saya perhatikan Bu Fatma adalah sebagai seorang guru ini guru yang sangat siap. Kenapa? Mengajar itu bukan hanya ketika ada di dalam kelas, ketika datang di dalam kelas, tetapi ketika sebelum pembelajaran, Bu Fatma sudah mempersiapkan sebelum-sebelumnya, misalkan dengan perencanaan pengajaran, pembelajaran, ya, dengan RPP dan sebagainya. Itu udah Bu Fatma siapkan. Tujuan pembelajaran sudah Bu
menjelaskan dengan sangat baik. Nah, kemudian terima kasih di prasupervisi ini. Selanjutnya saya akan observasi ya. Di observasi ini nanti ketika ada masukan-masukan itu bukan berarti saya lebih pintar dari Bu Fatma. Bukan berarti saya lebih hebat dari Bu Fatma atau Bu Fatma tidak lebih baik dari saya, tidak. Tetapi kita sharing karena apa? Ketika saya memberikan masukan ke Bu Fatma, mungkin itu juga sebagai refleksi diri saya. Oh ya, harusnya mengajar seperti ini, gitu kan? Jangan cuma bisa ngasih masukan dari, tapi kita mulai dari diri kita tuh bagaimana refleksinya. Itu Bu Fatma, terima kasih atas kegiatan prasupervisinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir ke sekolahan dengan selamat dan diberi kesehatan juga. Oke, untuk hari ini Ibu tanya ketua kelas yang tidak hadir. Siapa? Muhammad Fajar Jaudan. Muhammad Fajar Jaudan. Keterangannya sakit. Oke. Baik. Baik. Kemarin di minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai klasifikasi jalan dan jembatan. Untuk di bab berikutnya kita akan melanjut mengenai bab di drainase jalan dan jembatan. Sebelumnya, sebelum Ibu memaparkan mengenai drainase pada jalan dan jembatan, Ibu kasih pertanyaan dulu. Kemarin pada klasifikasi jalan ataupun di klasifikasi jembatan, nah kita kemarin ada yang sudah mempresentasikan semua dari klasifikasi jalan dan klasifikasi jembatan. Ada salah satu yang sangat penting dalam jalan dan jembatan ini adalah ketika terjadi kerusakan. Yang ingin Ibu tanyakan, apa yang mempengaruhi kerusakan pada jalan dan jembatan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Ini Ibu mengulas di minggu kemarin. Ada yang bisa? Iya, Dari yang pertama dari faktor manusia, Oke. yang kedua faktor alam, yang ketiga faktor air, Iya. yang keempat faktor lingkungan. Iya, betul sekali. Bagus. Hebat. Ada yang mau nambah mungkin? Tadi ada faktor alam, faktor manusia, kemudian ada faktor lingkungan, air, kemudian suhu. Lingkungan itu termasuk di sini adalah suhu. Nah, kemudian ada Angin dan udara. angin dan apa? Angin dan udara. Angin dan udara. Iya, benar, itu yang mempengaruhi pada polusi di jembatan. Karena jembatan kemarin klasifikasi jembatan adalah salah satunya jembatan menurut material pembentuknya atau material yang dibuat. Nah, oke, sekarang tadi salah satu yang penting dalam kerusakan atau yang mempengaruhi adalah apa? Air. Maka di sini kita akan mempelajari drainase pada jalan ataupun di jembatan. Oke, jadi air ini sangat berpengaruh pada konstruksi jalan ataupun jembatan yang menyebabkan kerusakan pada konstruksinya. Nah, untuk memperoleh si konstruksi jalan tersebut tidak cepat rusak
atau untuk meminimalis atau memperkecil kerusakan jalan, maka pada jalan ataupun jembatan tersebut dibuatlah drainase. Nah, sebelum ini Ibu sudah memaparkan di sini adalah mengenai drainase. Fungsi dari drainase, pengertian dari drainase. Mungkin sebelum ini dibaca, Ibu tanya, drainase itu secara umum apa sih? Apa, Rahmat? Pembuangan air yang dari atas ataupun bawah yang dibuang secara terbentuk secara alami maupun buatan. Oke, betul sekali. Jadi drainase ini adalah saluran air yang mengalirkan air dari atas ke bawah ataupun dari hulu ke hilir. Nah, kalau untuk drainase jalan, berarti di sini adalah fungsinya untuk melimpaskan ataupun membuang air yang ada di permukaan jalan, dibuang di samping kiri kanan jalan. Maka pada jalan itu biasanya di samping kiri dan samping kanan ada drainase. Oke, jadi di sini yang belakang bisa baca? Nada, coba baca drainase itu apa sih di sini? Kelihatan tidak? Enggak. Ada yang depanan sini saya lihat. Drainase adalah apa? Bisa diperbesar? Drainase adalah prasarana Iya. yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penampung penerima. Iya. Sedangkan bangunan air yang berfungsi untuk Mengurangi dan dari atau membuang membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air atau sungai dan danau danau. Nah, atas atau tempat tempat peresapan buatan. Baik. Jadi mungkin kalian sering lihat di samping kiri kanan jalan itu suka ada apa ini seperti ini, drainase. Kalau ini dibuat seperti got ataupun drainase yang ditutup dengan kisi-kisi seperti contoh di gambar ini. Nah, drainase ini nanti akan melimpaskan ataupun mengurangi air yang ada di permukaan jalan, kemudian disalurkan di samping kiri kanan jalan, kemudian akan dibawa ke tempat sungai, danau, ataupun pembuangan, ataupun di sini peresapan yang dibuat khusus untuk menampung air. Kalau di tempat kita di SMK 52 ini ada pernah jalan di sebelah sini waduk yang dibuat dulu ada SMK TGN 20 di sana ada. Nah, itu adalah salah satu danau ataupun peresapan yang dibuat untuk menampung air dari drainase yang ada di jalan yang ada di sekitar Cibubur sini. Ada yang dari Alumina, kemudian ada dari Jambore, kemudian yang di sini dari Jalan Taruna Jaya dan sekitarnya. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham apa sih drainase? Kenapa harus dibuat drainase jalan dan jembatan? Jadi intinya sebuah jalan itu harus mempunyai drainase yang baik untuk menghindari kerusakan pada jalan. Oke, bisa slide berikutnya. Nah, di sini ada untuk perencanaan. Nah, untuk perencanaan drainase pada jalan itu ada satu, harus apa di sini bisa memplot rute dari jalan, atau biasa di sini adalah membuat set plan ataupun kita membuat perencanaan topografinya, site plan dari si jalan dan drainase. Kemudian memprediksi kebutuhan atau penempatan bangunan dari si jalan pada drainase untuk menunjang dari limpasan air tersebut. Kemudian merencanakan harus memperhitungkan atau memperhatikan aliran airnya. Oke. Kemudian di sini aliran air itu bisa
ada permukaan ataupun bawah permukaan. Jadi untuk aliran air drainase itu ada dua, drainase permukaan ataupun bawah permukaan. Terus tadi ada teman kalian yang menyebutkan bahwa drainase ini ada dua, yaitu drainase alami dan drainase buatan. Kalau alami, drainase alami ini adalah drainase yang terbentuk secara alam. Bisa sungai kecil, itu termasuk drainase alami. Kemudian kalau yang buatan itu bisa gorong-gorong, kemudian apa? Pipa, got, dan sebagainya. Jadi kalau yang buatan itu ada unsur, betul sekali, campur tangan manusia, ada strukturnya, dihitung untuk volume petikan dari arus air yang mengalir. Kemudian yang keempat itu apa? Mengikuti ketentuan teknis. Jadi ketika mau membuat saluran drainase itu harus ada ketentuan teknisnya, dihitung. Kalian sebagai drafter nanti juga harus memperhitungkan, oh ini saluran drainase ini bisa menampung debit aliran air berapa, volumenya itu seperti itu. Oke, lanjut ke, nah ini jenis-jenis drainase. Satu, menurut sejarah terbentuknya. Dua, menurut fungsinya, letak bangunan, dan menurut konstruksinya. Nah, yang menurut sejarah terbentuknya yang seperti disampaikan oleh teman kalian tadi, apa? Drainase buatan dan alami. Bisa dilanjut ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan drainase alami. Jadi dia terbentuk secara alami. Tidak ada unsur tangan buatan manusia. Lanjut. Jadi bisa sungai, kali kecil, kemudian ada lagi apa? Danau yang kalau drainase pasti hubungannya dengan sungai, kali, dan sejenisnya yang akan mengalir tadi ke tempat penampungan. Bisa berupa danau, kemudian bisa berupa resapan, kemudian berupa mungkin ke lautan, nah seperti itu. Oke, kemudian yang ini buatan. Nah, untuk yang dibuat oleh manusia. Sebelumnya ibu tanya, untuk tipikal atau tipe dari drainase yang biasa dibuat oleh manusia atau yang dibentuk itu tipikalnya atau tipe-tipenya itu ada apa? Jenis penampangnya. Ini loh penampangnya. Ini ya drainase buatan. Ada yang bisa? Yang biasa kalian lihat drainase itu modelnya atau penampangnya itu seperti apa? Penampang itu Lingkaran ya, sebelum saya waduk. apa tadi? Lingkaran. Oke, benar kan ada yang model gorong-gorong lingkaran? Ada. Penampang melintang. Penampang melintang di sini adalah penampang dari drainase. Satu. It's time to have first break. Ini bentuknya apa? Trapesium. Trapesium. Kedua ada lagi persegi panjang atau persegi empat yang berupa box. Ada lagi oval. Adakah oval? Ada nggak? Yang ketiga setengah lingkaran. Ada pernah lihat? Nah, ada lagi terakhir kotak kan tadi sudah. Segi apa bisa persegi panjang ataupun bentuknya persegi atau bujur kargo. Ada lagi satu modelnya apa? Segitiga. Pernah lihat ini modelnya semakin ke bawah semakin meruncing. Oke, itu untuk penampangnya. Baik, ini untuk hari ini kita sampai pada penampang ataupun jenis drainase buatan. Tadi menurut apa? Sejarah terbentuknya. Oke, sampai jenis drainase yang mengenai sejarah terbentuknya alami dan buatan
Dan terakhir tadi adalah sampai penampang melintang atau penampang critical drainase. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Ada ketiga, mungkin nanti bisa kita catat sebagai salah satu pertanyaan yang bisa kita bahas di minggu depan. Boleh, Ahmad mungkin mau nanya? Oke, Bisa ada 2 lajur. Itu kan tengah-tengah itu ada median jalan, Bu. Ya. Itu di bawah median kita bisa ini nggak menambahkan drainase nggak? Oke, bagus pertanyaan. Baik. Ini kita simpan untuk kita bahas di pertanyaan minggu depan, yaitu apakah di tengah-tengah jalan atau median jalan itu bisa kita kasih apa? Drainase. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, Rahmat. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Masih ada satu tugas kita untuk di minggu depan kita membahas, kita berdiskusi lagi untuk pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian tadi, yaitu mengenai drainase yang berada di tengah jalan atau di median. Oke, dari Ibu kurang lebihnya sekian tadi untuk materi ini. Kita akan bahas minggu depan. Dari Ibu cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan ingat ya, kita bahas mengenai drainase. Pertanyaan Rahmat. Jadi boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma atas kegiatan pengajarannya yang sudah saya supervisi ya. Kegiatannya materinya sudah sangat sesuai ya, sudah sangat sesuai dan indikator-indikator yang Bu Fatma terapkan, alur tujuan pembelajarannya, elemen-elemen sudah sangat sesuai. Dan saya perhatikan ketika pembelajaran pun siswa itu sangat aktif dan Bu Fatma itu sangat luar biasa memancing keaktifan siswa, ya kan? Sehingga dalam pembelajaran itu kelihatan hidup, walaupun sebenarnya pembelajaran mata pelajaran yang Bu Fatma terapkan ini konstruksi jalan dan jembatan itu agak sulit dibentukkan sebagai alat peraga, tetapi dengan menggunakan video-video, dengan menggunakan contoh-contoh gambar, itu bisa semua dilakukan dengan baik oleh Ibu Fatma. Nah, kemudian Bu Fatma, sekarang kita balik ke tahapan selanjutnya, yaitu pasca observasi. Nah, saya ingin menanyakan nih, ya kan? Pertama ada 3 pertanyaan. Pertama adalah Bu Fatma ya setelah melakukan pengajaran ini, apakah sudah sesuai indikator tercapaian yang Bu Fatma inginkan? Baik, setelah kemarin kita melakukan observasi atau pelaksanaan pembelajaran di kelas ya Pak Eko ya, alhamdulillah untuk indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran dari yang akan saya sampaikan sudah sebagian besar terlaksana atau tercapai pada peserta didik
kecanggihan IT-nya atau teknologi mereka itu sangat luar biasa. Jadi dengan dipaparkan beberapa contoh gambar saja mereka sudah bisa memahami ataupun tahu oh ini termasuk jenis drainase apa dan sebagainya. Itu ya karena kecanggihan teknologi. Mungkin sekarang kita sebagai guru dibilangnya untuk dulu di era abad 21 yang harus bisa menguasai segala macam teknologi. Nah, indikator-indikator kebetulan kemarin adalah indikator mengenai drainase yang ada di jalan sudah tercapai, dan dengan mereka menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ternyata sudah sesuai ataupun hampir mendekati bagus lah seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Eko ketika pelaksanaan pembelajaran. Mungkin nggak semua bisa sempurna ya, kita sudah menyampaikan semaksimal mungkin, tapi walaupun kemarin kegiatan di kelas aktif, ternyata masih ada beberapa mungkin siswa yang sempat ketiduran, itulah salah satu yang jadi permasalahan saya. Nah, dengan kita kan menyampaikan di awal tujuan pembelajaran. Nah, indikator-indikatornya ini sudah kita sampaikan, dan alhamdulillahnya semoga nanti sampai di akhir penilaian mereka tercapai semua indikator yang saya harapkan. Dengan ya beberapa mungkin nanti saya juga harus belajar juga ya untuk pengembangan di kompetensi saya, baik di kompetensi kejuruan ataupun di kompetensi pedagogi untuk penguasaan di kelas. Walau ya tidak mungkin semua sempurna, mungkin ada yang tadi salah satunya kita sudah aktif nih, banyak yang siswanya pertanyaan, tapi masih ada kita sampai mungkin kasihkan salah satu ada sampai ketiduran seperti itu sih ya. Mudah-mudahan ya dengan saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dengan diobservasi ataupun di supervisi ini bisa mengembangkan ya salah satunya adalah kemampuan pedagogi saya selain kemampuan kompetensi saya di DPIB di teknik terutama teknik konstruksi dan properti ataupun teknik konstruksi bangunan yang memang sekarang itu banyak perkembangannya. Beda dengan ya saya mau era 80-an jadi beda perkembangannya ya. Mungkin sekarang lebih semua ya kita sudah masuk ke guru yang harus siap di abad 21 yang semuanya sekarang bisa digital, bisa lewat YouTube, lewat internet dan sebagainya. Dengan yang indikator-indikator yang sudah saya sampaikan, ya semoga saya berharap nanti di akhir semester ketika pelaksanaan tes sumatif dengan memperoleh hasil yang maksimal seperti itu Pak. Ya. Alhamdulillah indikatornya sudah tercapai dengan baik. Oke, terima kasih Bu Fatma. Nah, ini sedikit ya di pasca observasi ini saya akan memberitahukan hasil catatan-catatan ketika melakukan observasi ya. Tetapi bukan berarti catatan-catatan ini buruk ya, bukan, tetapi atau gimana, tetapi bukan mengajari atau segala macam, tetapi ini adalah untuk sebagai refleksi lah, baik Bu Fatma ataupun saya ya. Catatan yang pertama dari catatan yang saya lihat, memang kemarin kan sudah saya tegur ada anak yang sempat tertidur. Nah, mungkin yang lain bisa aktif, tapi untuk seluruh siswa supaya aktif mungkin bisa diselingi dengan ice breaking, ice breaking ya. Tapi memang secara keseluruhan sudah bagus, anak-anak sudah aktif, hanya ya kelihatannya siswa itu karena kegiatan yang terlalu banyak sehingga capek. Mungkin karena kalau kita beda ya dengan anak SMA yang paling banyak itu 2 jam, 4 jam pelajaran. Kalau di SMK itu bisa 6 jam atau 5 jam pelajaran. Nah, itu bisa diselingi dengan kegiatan ice breaking ya, walaupun dengan
senam atau apa, diri dari tempat duduk gitu kan, atau segala macam. Terus kalau di CGP kita diajari dengan teknik stop gitu kan. Teknik stop, jadi supaya mereka nggak jenuh juga gitu kan. Karena otak manusia itu harus juga dibutuhkan istirahat ya kan. Nah, istirahatnya boleh dalam bentuk games, bentuk apapun itu bisa dilakukan. Nah, itu sih yang paling penting yang perlu dikembangkan. Selebihnya saya sudah sangat tahu Bu Fatma ini guru senior yang luar biasa ya, jauh lebih senior dari saya ya. Jadi saya sudah tahu persis kapasitas Bu Fatma dalam mengajar, dan terutama dalam hal pelajaran hitung-hitungan Bu Fatma ini luar biasa. Dan Bu Fatma ini sebagai guru, menurut catatan saya di hasil observasi, ini guru yang dekat dengan murid, sehingga ada panggilan khusus dengan Bu Fatma itu dengan panggilan mami gitu kan. Nah, berarti hari ini catatan saya itu sangat luar biasa bagus, berarti kedekatan Bu Fatma ini luar biasa ya. Kemudian ini data yang selama catatan hasil observasi ya Bu Fatma ya. Nah, terakhir Bu Fatma, dari catatan-catatan tadi ya, saya cuma ingin sedikit ya mengembangkan menanyakan kira-kira nih dari hasil observasi yang ada catatan-catatan tersebut, kira-kira kedepannya Bu Fatma akan seperti apa perbaikannya. Kemudian bukan berarti Bu Fatma tidak baik dalam mengajar. Justru saya sangat apresiasi dengan caranya Bu Fatma. Saya pun mungkin belum tentu bisa seperti Bu Fatma, tetapi hasil observasi ini boleh dibilang ini bukan hanya mengkoreksi Bu Fatma, tetapi mengkoreksi diri saya juga ketika mengajar, ya kan? Nah, kira-kira nih, ya kan, apa yang mau dikembangkan dari hasil observasi tadi? Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Setelah kemarin Pak Eko mengobservasi atau mensupervisi saya, jadi mungkin kedepannya yang jelas saya harus mengembangkan ya, yang jelas adalah kemampuan pedagogik atau kemampuan penguasaan kelas. Dan salah satunya tadi, terima kasih Pak Eko, benar adalah saya berarti harus banyak membaca ataupun melihat berbagai macam literasi mengenai ice breaking ataupun yang Pak Eko sampaikan tadi stop. Teknik stop. Teknik stop dalam pengajaran di kelas. Memang kebetulan saya kan di produktif, kalau di SMA atau yang lainnya mungkin wilayah aku yang umum kan cuma 2 jam, 3 jam. Kebetulan saya itu mengajar bisa sampai 4 jam ataupun sampai 6 jam dalam sehari. Jadi saat itu di kelas itu mungkin anak satu pelajaran ya? Iya, satu pelajaran. Satu kelas itu iya, 1 jam ya? 6 jam. Nah, ya betul, saya akan mengembangkan untuk mempelajari ice breaking yang menyenangkan. Kemudian metode stop untuk yang seperti Pak Eko, mungkin bisa nanti saya belajar mungkin setelah mendapatkan CGP dan sebagainya. Terus kebetulan selain itu ada ini juga dari pengembangan pedagogik dari yang diperoleh, mungkin yang Pak Eko sampaikan tadi dengan komunitas belajar, komunitas belajar ya, praktisi dan sebagainya. Ya, saya harus bisa belajar lebih untuk pengembangan biar pembelajaran di kelas itu lebih mengasihkan. Kebetulan di Merdeka Belajar kita memang harus membuat anak itu benar-benar belajar itu menyenangkan, dan kita hanya sebagai fasilitas, menuntun siswa, menuntun atau mengarahkan siswa untuk pembelajaran itu ya. Untuk pengembangan berikutnya ya, saya mau tidak mau harus mengupgrade atau belajar lebih untuk lebih lagi untuk menguasai keadaan di kelas. Ya, kadang mungkin satu hal yang ya kita mungkin bilangnya guru itu adalah lebih tahu semalam. Nah, kadang saya juga pernah
kembangkan itu ada dua, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi keahlian saya. Kalau untuk kompetensi pedagogik ya kebetulan di sekolah di SMK 52 ini kan kebetulan sebagai SMK pusat keunggulan ada beberapa kayak pelatihan yang ada di sekolah ya saya harus mengikutinya dengan ya maksimal lah, benar-benar mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Kemudian untuk pengembangan kompetensi keahlian nih, kebetulan di DPIB Indonesia pemodelan dan informasi bangunan itu adalah gambar, jadi juru gambar ya. Mau tidak mau saya harus belajar juga nih Pak Eko. Kebetulan maaf ya Pak, dulu ketika saya kuliah, terus terang saya jadi menyampaikan apa yang saya rasakan dengan tuntutan keadaan dunia industri dan dunia kerja saat ini, terutama untuk juru gambar anak DPIB yang punya teknik gambar bangunan. Sebagai juru gambar ternyata mereka harus menguasai berbagai macam software. Kebetulan dulu saya kuliah buru-buru tahun Masih manual ya? Masih manual Pak, pakai kertas kaki, pakai Rapido dan sebagainya, salah pakai silet ataupun penghapus. Nah itu dulu. Nah sekarang beda karena kemajuan zaman ternyata sekarang sudah pakai AutoCAD, SketchUp, kemudian ada Revit, ada Archicad dan Tekla. Dengan kondisi seperti itu ya saya mau tidak mau harus upgrade dengan ya alhamdulillah sih kemarin ada ikut serta dalam pelatihan yang dilaksanakan PUPR dari BMTI Bandung, mungkin dari NVMP juga ada Pak untuk komunitas yang teknik konstruksi dan properti itu dari SMK 35 kalau tidak salah kemarin melaksanakan kegiatan untuk pelatihan Revit ya. Mau tidak mau saya harus belajar untuk pengembangan untuk kompetensi keahlian selain kompetensi di pedagogi saya untuk ya namanya kita kan mau mendidik anak ya mau tidak mau gurunya juga harus mau berkembang, jangan hanya stuck di tempat sudah